Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari risalah Idah Al-Mahajjah. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan bab as-sam'u wa ta'atu lil a'immah wa injaru. Bab mendengar dan taat kepada para pemimpin meskipun mereka sendiri orang yang zalim. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amr di antara kalian. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan as-sam'u wa ta'atu haqqun, mendengar dan taat kepada pemimpin itu sebuah kebenaran. Malam, sebuah kebenaran atau sebuah kewajiban. Malam yu'mar bil ma'siyah, selagi tidak diperintahkan untuk berbuat kemaksiatan. Wa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'a. Namun apabila diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat. Wa an Abdillah, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna ba'di athara, kalian akan melihat setelahku athara, pemimpin-pemimpin yang mereka egois, pemimpin-pemimpin yang mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Wa umuran tunkirunaha, dan perkara yang kalian ingkari. Qalu, mereka mengatakan, fama ta'muruna ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Qal, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, addu ilaihim haqqahum, tunaikan hak mereka, wasallallahu haqqakum, dan mintalah kepada Allah hak kalian. Bab yang ada di hadapan kita para ikhwatin azani alaikum adalah salah satu di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan para pemimpin negara dan yang mewakilinya. Sebagaimana sering kita ulang-ulang, jika disebut lafaz imam dalam kitab-kitab manhaj atau kitab-kitab akidah, yakni dalam pembahasan mendengar dan taat, maksudnya adalah imam al-balad, imam negeri tersebut, seorang pemimpin yang terpenuhi, yakni seorang pemimpin yang terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, dia itu muslim. Syarat yang kedua, yakni dia itu memiliki wilayah. Yang ketiga, dia itu memiliki kendali kekuasaan untuk wilayah yang dalam wilayah kendali dia. Apabila 3 syarat ini terpenuhi, maka dia adalah imam yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Yang itu salah satu di antara kewajiban yang ditetapkan oleh Sunnah adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat apapun kondisi imam tersebut, asal masih belum kafir. Baik dia imam yang adil, imam yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, atau dia itu pemimpin yang zalim. Beliau menyebutkan beberapa dalil yang diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, ulil amr adalah ulu itu ashab, orang-orang yang memiliki, yakni al-amr urusan, orang-orang yang mengendalikan urusan kaum muslimin. Yani wa ulil amri minkum, bahasa gampangannya adalah orang-orang yang mengendalikan urusan kalian wahai kaum mukminin. Dan orang-orang yang mengendalikan urusan umat Islam itu 2. Mengendalikan urusan agamanya, fatwa, dalam artian ada orang bertanya begini, jawabannya begitu, ada masalah begini, yani hukumnya adalah itu. Orang-orang yang mengendalikan urusan agamanya kaum muslimin, dan mereka adalah ulul amr, dan mereka adalah para ulama. Mereka ini adalah para ulama. Yang kedua, orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk mengendalikan dunianya kaum
muslimin, urusan perekonomian, urusan keamanan, urusan ketentraman, urusan ini, urusan itu, dan mereka adalah para pemerintah, orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuasaan untuk memegang tampuk pemerintahan. Di sini atau ayat ini sering dibawa oleh para ulama kepada masalah pemimpin. Jadi bukan kepada para ulama, karena ini berkaitan dengan masalah ketaatan. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kalian kepada ulil amri minkum. Ulil amri minkum. Dari mana sisi pengambilan dalilnya? Allah Subhanahu wa taala membahasakan dengan bahasa umum. Allah Subhanahu wa taala membahasakan dengan bahasa umum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, taatlah kalian kepada pemimpin. Berarti apapun kondisi pemimpin tersebut, mau dia pemimpin yang zalim, mau dia pemimpin yang baik, mau dia pemimpin yang disenangi, mau dia pemimpin yang tidak disenangi, mau dia adalah pemimpin yang yang menentramkan rakyatnya, mau dia pemimpin yang menjengkelkan rakyatnya. Karena bahasanya Al-Quran itu wa ulil amri minkum, dan itu bahasa mutlak, bahasa umum yang harus dibawa kepada mana? Umum, selagi tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Apalagi didukung dengan dalil-dalil yang lain, didukung dengan dalil-dalil yang lain. Yang bilangkan hadis yang ada di bawahnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, as-sam'u wa ta'atu haqqun, mendengar dan taat kepada pemimpin itu adalah sebuah kewajiban, sebuah kebenaran dari Allah, dan itu sebuah kewajiban. Malam yu'mar bil ma'siyah, selagi tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Jadi yang dilihat itu adalah perintahnya. Selagi perintahnya itu tidak perintah maksiat, maka jalankan. Adapun yang memerintahkan itu bukan urusan kita. Jadi yang ada urusannya dengan kita itu perintahnya. Adapun urusan orang yang memerintahkan, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka harus dipetakan. Tentang orangnya urusan dia, enggak urusan kita. Pokoknya dia adalah seorang pemimpin. Dia seorang pemimpin. Mau zalim, mau tidak zalim, mau ahli ibadah, mau kurang ibadah, mau ini, mau itu, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita adalah menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulnya, selagi perintahnya itu tidak maksiat. Makanya beliau mengatakan di sini sallallahu alaihi wasallam, malam yu'mar bil ma'siyah, selagi tidak diperintahkan untuk berbuat kemaksiatan. Lah, apabila ternyata perintahnya itu berbuat kemaksiatan, sampai pun pemimpinnya itu orang yang baik, tapi ternyata perintahnya maksiat, maka fala sama wala ta'a. Jadi patokannya itu bukan sosok pemimpin. Kalau orang itu orang baik, yang kita taati, ini orang itu orang jelek, tidak kita taati, bukan. Patokannya itu adalah perintahnya. Perintahnya itu maksiat atau tidak? Jika perintahnya maksiat, jangan dituruti. Jika perintahnya tidak maksiat, maka harus dituruti. Adapun urusan sosok, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. An Abdullah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qala lana Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami, innakum satarawna ba'di atara, kalian wahai para sahabatku. Dan beliau SAW tatkala ini sedang bicara kepada para sahabat Ansar. Innakum satarawna ba'di atara, kalian nanti setelah meninggalku akan melihat atara, para pemimpin yang athara. Athara itu yang mementingkan dirinya sendiri. Athara itu lawan kata dari ithar. Kalau ithar itu mementingkan orang lain dibandingkan dirinya dalam urusan dunia. Nah, kebalikannya itu namanya athara, mementingkan urusan dia dibandingkan orang lain. Yang penting dia itu mendapatkan yang penting dia itu mendapatkan kenikmatan, mendapatkan uang, mendapatkan ini, mendapatkan itu, urusan orang lain terlolimi, urusan orang lain yang menderita, itu urusan dia. Itu namanya athara. Innakum satarawna ba'di athara, kalian setelah nanti aku meninggal dunia, kalian akan melihat pemimpin-pemimpin yang athara, mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tidak mementingkan urusan rakyatnya. Wa umurun tungkirunaha, dan kalian nanti akan melihat berbagai macam urusan, berbagai macam perkara yang kalian ingkari. Qalu, mereka mengatakan, fama ta'muruna ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW itu mengatakan tatkala itu ya ikhwan, dan jadikan ini kaidah, dan jadikan ini ya ikhwan itu kaidah. Beliau mengatakan addu ilaihim haqqahum wasallallaha haqqakum, tunaikan kewajiban kalian, mintalah kepada Allah hak kalian. Dan ini jadi kaidah umum dalam semua permasalahan sosial.
Yani mau itu urusan rakyat dengan penguasa, mau itu urusan-urusan yang lainnya. Jadi hadis ini ya kawan, dijadikan tolak ukur oleh para ulama untuk menjadi kaidah interaksi sosial dalam Islam. Dalam semua yang kita itu seorang muslim itu berhubungan dengan orang lain. Dalam yang punya pasangan gitu ya. Yani rakyat, penguasa, suami, istri, bapak, anak, murid, guru, pemenang. Sudah ya. Maksudnya pokoknya yang begitulah. Jadi yang berpasangan-pasangan. Jadi pimpinan, karyawan, mana? Siapalah gitu. Pokoknya yang punya pasangan. Masing-masing itu hendaknya tu'adduna atau addu ilaih makakum. Masing-masing mikirnya posisiku apa? Aku harus menunaikan kewajiban. Kalau dengan dia menjalankan kewajibannya lalu dia mendapatkan haknya, alhamdulillah. Kalau enggak, jangan putus kewajiban dia. Karena jangan putus kewajiban dia, tapi hak dia minta kepada Allah dengan terus menunaikan kewajiban dia. Dan ini ya ikhwan, bagaimana itu susah Ustaz? Ya susah ya ikhwan. Tapi akan jadi mudah kalau kita dalam interaksi sosial itu memahami interaksi kita itu tidak dengan orang, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini itu akan jadi mudah ya kawan kalau kita interaksi sosial itu tidak menganggap kita itu interaksi dengan orang, tapi interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Gambarnya begini. Anak misalkan ya dengan orang tua. Ini kita bahas antara anak dengan orang tua. Anak dengan orang tua. Anak itu dia tahu aku anak. Berarti kewajibanku birru al-walidain, bakti kepada orang tua, bakti kepada orang tua. Dia tunaikan. Bagaimana caranya dia itu berbakti kepada orang tua sebagaimana ada dalam nas-nas. Kalau memang dia sebagai anak yang berbakti kepada orang tua dan ternyata masya Allah, alhamdulillah gayung bersambut, orang tuanya itu senang sama anaknya, sayang sama anaknya karena melihat anaknya itu bakti, maka itu kebaikan. Itu kebaikan. Lah kondisi yang kau ingin ini gampang ya kawan. Kenapa? Ya kan pena. Tapi jika dalam 1-2 kondisi anak wis berjuang untuk bakti, wong tua nih adalah balas dengan kejahatan, balas dengan kezaliman. Orang tua itu orang tua yang zalim. Maka jangan sampai gara-gara orang tua yang menzalimi dia jadi ikut-ikutan menzalimi orang tua. Kenapa? Karena kalau semacam itu ya kawan, ikut jenenge pasar paing wani piro. Sampean apik, aku apik. Sampean elek, aku elek. Iku kan pasar baik. Nih duitmu akeh, barangnya nyanyi bagus. Duitmu elek, duitmu elek. Duitmu didik, barangnya elek. Tapi tatkala kita tahu kita itu birrul walidain itu karena Allah, mau orang tua balas mau tidak itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasallallahu haqqakum. Kembalikannya juga begitu. Antum punya anak gitu ya. Dan punya anak. Lalu kita lihat saya posisinya adalah orang tua. Lihat apa kewajiban orang tua kepada anak, menafkahi, menyayangi, mendidik, yang lain. Ya. Kewajiban anak kepada kewajiban orang tua kepada anak. Taib. Apabila dengan itu lalu membuahkan hasil anak itu bakti-bakti, bagus-bagus, nyeneng-no, alhamdulillah. Jika kebalikannya, orang tua sudah berjuang semaksimal untuk menjalankan kewajibannya, ternyata anak kena pergaulan bebas, jadi anak yang durhaka, misalkan, maka jangan putus kewajiban Anda. Tetap doakan, tetap kasih sayang, tetap perhatian, tetap usahakan untuk mendidik. Kenapa? Muamalah kita kepada anak itu adalah karena Allah yang memerintahkan untuk berbuat semacam itu. Lalu hak Anda mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, suami istri juga begitu ya, kawan. Suami istri begitu. Seorang laki-laki terhadap istrinya sudah tunaikan kewajiban Anda sebagai seorang suami. Istrinya balas kebaikan, alhamdulillah. Kak balas urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ojo terus kak balas kawin mana Ustaz? Ojo. Nek kuat monggo. Nek kuat monggo. Nek gak kuat itu kan jadi masalah, teman. Ini gak kuat terjadi masalah. Tapi tunaikan hadis ini. Wasallallaha haqqakum. Istri juga begitu. Istri itu melihat
Ini tentang kondisi dirinya. Kalau memang semua orang ya di posisi apapun yang dia lihat itu adalah kewajiban dia, selesai masalah. Hidup ini selesai masalah. Yang jadi robot itu adalah wong itu roto-roto mikir kewajibannya orang lain. Gak mikir kewajibannya dirinya. Sampeyan aku jadi RT harusnya ngene. Sampeyan jadi rakyat seharusnya piye? Sampeyan aku dadi ngene, sampeyan dadi ngene. Yang dituntut itu sampeyan dadi ngene seharusnya ini begini, ini begitu. Lah, ini pula ya, kawan, itu yang berkaitan antara rakyat dengan penguasa. Ruwetnya hidup zaman sekarang adalah rakyat mikir kewajibannya penguasa. Sing dadi penguasa mikir kewajibannya rakyat. Jadi ruwet ya, kawan. Rakyat jadi pikir itu tadi gubernur jadi ngene, jadi presiden harusnya gini. Jadi hakim harusnya begini. Dia jadi rakyat, dia gak tahu mikir kewajibannya apa. Nah, tatkala suatu ketika dia jadi camat, ya orang tahu mikir kewajiban rakyat, ya orang mikir kewajiban dirinya. Yang dituntut adalah jadi rakyat, jadi ngono sing hormat karo pemimpin. Akhirnya rakyat nuntut kewajiban pemimpin nuntut kewajiban rakyat. Akhirnya saling tuntut, ribut. Kalau orang itu mempunyai patokan syariat, maka kalau pas jadi rakyat, tunaikan kewajiban Anda. As-sam'u wa ta'ah. Selagi tidak ada maksiat. Kalau Anda tatkala jadi pemimpin, tunaikan kewajiban Anda sebagai seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang bisa menjalankan jadi kewajiban dia. Jadi ini ahwan, dipegang dengan bagus. Addu ilaihim haqqahum wa sallallahu haqqakum. Nah, wa qala Hudzaifah, dan berkata Hudzaifah Ibnu al-Yaman radhiyallahu an, qultu ya Rasulullah, inna kunna bisyarr. Dulu kami hidup di zaman kejelekan. Zaman apa? Zaman jahiliyah. Inna kunna bisyarrin. Dulu kami itu hidup di zaman kegelapan, zaman kejelekan, zaman jahiliyah. Faja'allahu bi khairin. Lalu Allah mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa ini? Kenabian. Jadi dulu di zaman jahiliyah, kemudian Allah mengutus Rasulullah SAW menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan sekarang dalam kebaikan. Faja'allahu bi khairin. Sekarang, yani Allah mendatangkan kebaikan. Fanahnu fi, sekarang kita berada dalam kebaikan itu, kebaikan zaman kenabian. Fahal min wara'i hadzal khairi syarrun. Ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan zaman kenabian ini akan muncul kejelekan, akan muncul kembali zaman yang jelek? Qala, beliau mengatakan na'am, ya. Setelah nanti aku wafat, nanti akan muncul zaman yani kejelekan, akan muncul yani kejelekan. Nah, kejelekan apa dia? Prahara antara kaum muslimin dimulai sejak zaman terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian terjadilah prahara besar-besaran sampai perang dahsyat, perang Siffin, perang Jamal, dan berbagai macam prahara-prahara keagamaan, prahara politik yang menimpa kaum muslimin. Dan itu adalah kejelekan. Jadi mereka dulu di zaman jahiliyah tukaran di antar kabilah. Begitu Islam datang, fa'allafallahu baina yani qulubikum, Allah melunakkan hati mereka. Begitu nanti Rasulullah meninggal dunia, mereka akan kembali bercarut-marut perang dahsyat gitu ya, yang jauh lebih dahsyat dibandingkan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Perang itu kondangan dengan nama perang Siffin. Taib. Qala na'am, ya gitu. Qultu, saya bertanya kembali, kata Hudzaifah, fahal min wara'i dzalika syarr min khairun. Apakah setelah kejelekan itu akan muncul kebaikan kembali? Jadi akan muncul kebaikan kembali. Qala na'am. Jadi qala na'am. Iya, dalam riwayat yang lain wa fihi dakhan, kebaikan tapi wis gak murni. Kebaikan ini sudah berselimut kabut. Kebaikan ini sudah terpolusi. Sudah enggak murni kayak kebaikan di zaman kenabian. Qultu, setelah kebaikan yang sudah enggak murni, yang sudah enggak bersih itu ya Rasulullah, fahal min wara'i dzalikal khairi syarrun. Apakah setelah kebaikan itu akan kembali muncul kejelekan? Qala, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam na'am, iya. Hudzaifah bertanya, kaif, bagaimana gambaran kejelekan yang muncul saat itu ya Rasulullah? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam,
yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya. Setelah aku wafat nanti akan muncul para pemimpin yang tidak mengambil petunjukku, yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku. Wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak mengambil sunnahku, yang tidak berperilaku dengan ajaranku. Wasayaqumu fihim rijalun, dan akan muncul di tengah-tengah mereka para pemimpin. Para pemimpin itu qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka itu hatinya setan, fi juthmanil ins, berbadan manusia. Ini bahasa yang sangat dahsyat, melebihi bahasa kita. Serigala berbulu domba, serigala tok ya. Bahasanya kita nih menggambarkan waktu ini coba ketok yang api tapi jahat pol, itu kan serigala berbulu domba. Bahasanya Rasulullah nggak cukup itu ya. Jadi fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil is. Jadi di antara mereka itu akan muncul orang-orang, para pemimpin, para tokoh yang hatinya itu hatinya setan, badannya badan manusia. Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah. Saat itu apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Saat itu apa yang harus Anda lakukan ya Rasulullah? Yani Anda tadi, kaifa asna'u ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? In adraktu dzalik, jika aku menemui zaman itu. Qala tasma'u wa tuti'u lil amir, kamu mendengar dan mentaati amir. Wa in laraba lahraka wa akhadha malak, jadi meskipun pemimpin kamu itu memukul dirimu, memukul punggungmu, wa akhadha malak, mengambil hartamu, fasma wa ati, dengar dan taat. Ini dengar, ini dan taat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasanya Rasulullah SAW dalam kondisi pemimpin itu kayak semacam itu, selagi dia masih terpenuhi syarat muslim, punya wilayah kekuasaan, punya kendali kekuasaan. Jika masih terpenuhi syarat ini, maka tasma wa tuti, tetap dengar, tetap taat. Padahal sosoke koyo setan, sosoke wong, tapi sosoke itu wong tapi hati nih koyo setan, gitu ya. Nas ini ya ikhwan, itu sangat tegas. Ini kita bicara selagi pemimpin itu muslim. Tapi ini kan pemimpin wis kafir, dalil ini nggak berlaku ya ikhwan. Banyak hati-hati. Jadi sebagian ikhwah, sebagian kalangan membawa hadis ini pada arah yang tidak tepat. Pemimpin ini kafir pakai tasma wa tuti, lucu. Hadis ini berlaku apabila pemimpinnya masih muslim. Apabila pemimpinnya itu kafir dan zalim, maka pertimbangannya sudah bukan pertimbangan hadis ini, pertimbangannya sudah pertimbangan lain. Itu nggak dibahas itu. Tahu bahasanya. Ini bahasan ini kalau semacam itu. Nah, fihi masail, dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-ula, yang pertama, wujubus sam'i wat ta'a, wajibnya mendengar dan taat. Lil a'immah, kepada para pemimpin, ma lam yu'maru bi ma'siyatin, selagi tidak diperintahkan untuk berbuat kemaksiatan. Ini akidah Ahlus Sunnah. Jadi wajib untuk mendengar, wajib untuk taat kepada para pemimpin selagi mereka tidak memerintahkan berbuat kemaksiatan ya ikhwan. Kenapa? Kalau patokan mau taat kepada pemimpin, kepada pemerintah, itu nih pemerintahi gak pernah salah sampai kiamat ya ikhwan. Jadi gonok ketenangan hidup. Kenapa? Siapa orang yang gak pernah salah? Berarti samping kununtut pemerintahi itu Jibril, menteri itu Mikail, sopong gak pernah berbuat salah. Selagi dia itu masih manusia, sampai pun sekelas Umar, sekelas Abu Bakar mesti salah. Ini siapa orang yang pernah berbuat salah? Makanya yang dilihat itu adalah urusan kesalahan dia, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting roda pemerintahan berjalan, dan perintahnya itu perintah yang dalam ketaatan. Ini sangat mudah difahami ya kawan. Kalau kita memahami dunia kok piro urip di dunia, yang penting adalah kehidupan alam akhirat. Tapi kalau kita memahami hidup itu adalah cuma dunia, itu yang jadi ruwet.
Atsani yang kedua, fiskul imam, kefasikan seorang imam, wa fujuruhu dan kezaliman seorang imam, la yamna'u min wujubi ta'atihi bil ma'ruf. Itu tidak menghalangi untuk wajib taat kepadanya dalam kebaikan. Kebaikan. Kezaliman imam, kefasikan imam tidak menghalangi seseorang dalam menjalani ketaatan. La yamna' min wujubi ta'atihi bil ma'ruf. Atsalitsah yang ketiga, zulmul imam lirra'iyah. Apabila seorang imam, seorang pemimpin menzalimi rakyatnya. Wasti'tsaruhu bid dunya. Dan pemimpin itu isti'tsar. Isti'tsar itu ya nguasai. Nguasai apa? Fasilitas dunia itu dia kuasai. Tunahum, tanpa rakyatnya nggak dikasih, mereka yang nguasai. La yamna' min wujubi ta'atihi fi ma laysa bima'siyatin. Itu tidak alasan untuk menghalangi kewajiban taat kepadanya selagi perintahnya tidak maksiat. Bagaimana yang tadi kita ulang-ulang. Ar-rabi'ah yang keempat, tahrimul khuruj 'ala al-a'imma bil fiski wal zulm. Haram untuk al-khuruj, haram untuk khuruj. Untuk khuruj itu tidak taat kepada pemerintah, kepada para pemimpin, bil fiski wal zulmi, hanya karena kefasikan dan kezaliman. Kabarnya semuanya sama ya, kawan. Kabarnya semuanya sama. Jadi kalau pemimpin itu ditaati, syaratnya harus tanpa noda, tanpa maksiat. Sampai kiamat gak pernah ada pemerintah. Sedangkan hidup di satu kawasan tanpa pemerintahan, sehari 2 hari aja hancur. Kenapa? Karena gak ada kendali. Karena gak ada kendali. Semua orang itu ingin berbuat semaunya. Tidak ada yang ngatur, tidak ada yang mengendalikan, tidak ada ini, tidak ada itu. Kelasnya pesantren aja lewat. Saindanya gono sing gawe jadwal. Ngono gak karuan ya, kawan. Ustaz aku kepen mlebu kelas 1. Ngono ya. Ki arepe mlebu ono ustaz liya tukaran karo ustaz. Sing kelas B, sing kelas 2 karo gurune. Ngene. Wah, akhirnya gak karuan. Ngene. Karena gono sing ngatur. Jadwal. Kono sing ngatur jadwal. Begitu juga ya, kawan, dengan pemerintah. Itu kelas pesantren lah itu. Kelas pesantren ngurusi asatidzah. Apa mana kelas? Desa, kelas kecamatan, kelas kabupaten, kelas negara. Lah, itu mereka yang memimpin itu juga manusia. Enggak mungkin kalau kemudian mereka tidak pernah berbuat kefasikan. Ditambah lagi ya, kawan. Orang itu kalau di posisi atas, sing ketok itu eleke. Sing ketok itu eleke. Lah orang itu nih gak tampil ke permukaan, gak ketok eleke. Napa? Ya orang ono weruh, orang ono perhatian. Makanya Umar dulu itu ngomongi anak-anak ngomongi anak keluarga nih. Jadi beliau itu mengatakan kepada anak-anak kepada keluarganya, innan nasa yanzuruna ilaikum nadrata tayrin ila ta'am. Sungguhnya orang-orang itu mencermati kalian wahai kerabatku, koyok manuk mengincar makanan. Ono salah titik viral. Padahal sehingga keluarga presiden, sehingga keluarga amir ikut salah gak karu-karuan. Orang tuh ya, wan sunnatullah, kalau pada posisi atas itu ketelisut titik itu jadi masalah ya. Tapi orang kalau tidak posisi itulah, orang-orang yang semacam itu mau dituntut kayak apa? Gak bisa ya. Jadi itu gak bisa. Maka kaidahnya adalah membangun maslahat yang lebih besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang penting perintahnya tidak maksiat. Kelima yang terakhir, atas taswirun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan li ba'dhi a'immah akhiriz zaman. Menggambarkan sebagian pemimpin akhir zaman dan kita di akhir zaman. Bisyayatin fi juthmani insin. Rasulullah SAW menggambarkan mereka adalah setan berbadan manusia. Wujudnya itu menungso, atine setan. Yadullu ala syiddati fisqihim wa fujurihim.
itu menunjukkan mereka itu sangat fasik, mereka itu sangat zalim. Wa ma'adzalika, meskipun demikian, lam yakun mani'an min wujubi ta'atihim, maka itu tidak menghalangi untuk wajibnya taat kepada mereka. Perintah najani Allah yakum. Jangan ada yang mengatakan, ya kawan, Ustaz, kok koyoke dadi anteke penguasa ngono. Anda katakan, ya akhi, ngaji itu tergantung posisinya di mana. Kitab-kitab semacam ini bukan kitab yang untuk diajarkan kepada penguasa. Kalau misalkan ana diminta untuk ngaji di hadapan para penguasa, nggak pakai kitab ini ya kawan, itu bunuh diri jenenge. Wih, benar rek ngono. Kalau jadi ana misalkannya diminta untuk ngaji ngaji rutin misalkannya di hadapan para menteri atau di hadapan para penguasa, yang ana pakai Al-Ahkam Sultaniyah Al-Mawardi. Yang ana akan menggunakan kitabnya bukan kitab ini, tapi bagaimana kitab yang bahas bagaimana mereka menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang adil. Gak bahasanya dibalik nanti. Yang penting Pak, yang penting kalian itu menjalankan kewajiban. Rakyat mau seneng, mau ora, mau kritik, mau enggak, mau caci maki, mau enggak, pokoknya saya menjalankan. Diwalik ya kawan. Ini diwalik. Yang jadi masalah hidup itu adalah gak bisa menempatkan diri. Jadi ono wong ngaji di hadapan suami, di hadapan kaum laki-laki, jadi bahas kewajiban istri, sempurna. Kebalikannya, ono wong ngaji di hadapan ibu-ibu, saya dibahas kewajiban suami, ya sempurna. Badan ada omah, terang, tukaran ya. Salah menempatkan dalil. Ngaji dek kampung pedalaman, bahas keutamaan orang kaya. Iya nolongso wong ya. Bahas di hadapan para konglomerat keutamaan fakir. Yo piye ngono. Delok-delok lah kondisine nanti. Delok-delok ngene kondisine yang ngaji ini desa di kampung. Itu keutamaan zuhud, keutamaan gak duwe-duwe. Ngono iki keutamaan apa? Ayem menatine itu. Ayem. Tapi ning ngaji pas di kalangan orang-orang kaya, keutamaan harta. Keutamaan harta yang digunakan di jalan Allah. Begitu jadi wali ya, kawan. Enggak karu-karuan, nolongso yo. Ya Allah, wong sugih ku penak yo, ngono pahala ya akeh kan. Mulai dadi lemes. Mulai dadi lemes. Allah insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita belajar insyaallah kita lanjutkan ini pada waktu yang akan datang biidzni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka bi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.